teman-teman, jadi masyarakat Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, bahasa, dan juga berpendapat yang berbeda-beda. Jadi keberagaman tersebut ini menjadi kekuatan bangsa, tetapi juga dapat menimbulkan konflik apabila tidak disikapi dengan baik. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita semua untuk memahami cara menganalisis konflik dan mengidentifikasi suatu potensi konflik ini yang terjadi di masyarakat agar kehidupan kita tetap aman, damai, dan juga tetap harmonis. Oke, yang pertama di sini ada pengertian konflik. Jadi, konflik itu adalah pertentangan atau perselisihan yang terjadi antara individu maupun kelompok karena adanya perbedaan kepentingan atau pendapat, tujuan atau nilai kehidupan. Jadi konflik ini dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan antara wilayah. Namun konflik ini tidak selalu berdampak buruk apabila diselesaikan dengan bijaksana. Oke, yang kedua di sini ada penyebab konflik di masyarakat. Jadi ada beberapa penyebab konflik dari masyarakat ini yang beragam, antara lain yang pertama itu ada perbedaan pendapat dan kepentingan. Nah, setiap dari kita tuh memiliki perbedaannya dan juga kepentingan pribadi. Nah, yang kedua ada kurangnya toleransi antara individu atau kelompok. Yang ketiga, penyebaran informasi palsu atau hoaks. Yang keempat, di sini ada kepentingan ekonomi dan sosial. Yang kelima, ada kurangnya komunikasi yang baik. Nah, jadi kalau kurangnya komunikasi yang baik itu akan selalu miskom terus ya. Jadi komunikasi itu sangat penting di kehidupan kita, bahkan di masyarakat, di sekolah, dimanapun kita berada itu perlu sekali untuk berkomunikasi. Nah, yang keenam terakhir ini ada perbedaan budaya, agama, dan istiadat. Nah, jadi faktor-faktor ini dikendalikan agar konflik yang dapat semakin besar ini sangat merugikan masyarakat. Oke, yang ketiga di sini ada cara menganalisis konflik. Jadi, perlu kita memahami konflik dengan baik, kita perlu melakukan penganalisian konflik. Berikut ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, di situ ada mengidentifikasi masalah. Nah, sebelum kita mengidentifikasi masalah itu, kita perlu cari tahu apa yang menyebabkan apa penyebab utama yang menjadi konflik itu terjadi. Nah, yang kedua, kita perlu mengetahui pihak yang terlibat. Nah, secara logika kita pahami siapa yang terlibat dalam konflik tersebut itu siapa gitu. Nah, yang ketiga ada mengumpulkan fakta. Nah, tidak mungkin suatu konflik tersebut itu kita tidak perlu mengumpulkan fakta. Kita perlu bukti-buktinya dan juga kita perlu mengumpulkan fakta. Dan kita jangan langsung percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Jadi, ketika masalah itu datang, kita belum ada buktinya atau faktanya, kita langsung mau percaya dari mulut ke mulut gitu. Nah, itu kita jangan gampang untuk percaya. Nah, yang keempat di sini ada menganalisis dampak konflik. Nah, perhatikan dampak sosial maupun ekonomi dan keamanan yang ditimbulkannya. Jadi kita perlu untuk menganalisis dampak konflik ini juga kita perlu memperhatikan dari dampak sosialnya, dampak ekonominya, dan juga keamanannya. Itu sangat perlu dan penting sekali. Nah, yang terakhir yang kelima di sini ada menentukan solusi. Nah, kita sebagai orang yang mau membantu kita sebagai orang yang perlu untuk menentukan solusi, kita perlu cari penyelesaian yang adil melalui musyawarah, komunikasi, dan juga toleransi. Nah, menentukan solusi ini juga kita perlu siap ya, karena tidak banyak mulut-mulut, bahkan banyak orang-orang di luar sana tuh pasti memberikan pendapat harus begini. Jadi kita harus menentukan kita punya solusi itu dengan baik, dengan siap. Bahkan kita harus menjadi orang yang bisa berani dan juga siap untuk menentukan suatu solusi tersebut itu. Oke, yang keempat di sini identifikasi potensi konflik. Jadi, potensi konflik ini adalah tanda-tanda yang dapat memicu pertentangan di masyarakat. Nah, di sini saya akan kasih lihat beberapa contoh-contoh potensi konflik, yaitu yang pertama saling mengejek perbedaan suku atau agama. Nah, itu yang biasa terjadi di sekolah dimanapun, dan paling terutama di sekolah. Dan kedua di sini kurangnya kerjasama antara warga. Yang ketiga persaingan tidak sehat. Terus yang keempat penyebaran ujaran kebencian di media sosial.
Yang kelima, ketidakadilan sosial dalam lingkungan masyarakat. Dengan mengenal potensi ini, suatu potensi konflik ini, sejak awal masyarakat juga dapat perlu untuk mencegah terjadinya pertikaian yang lebih besar. Itu sangat penting sekali. Nah, yang kelima di sini ada cara mencegah konflik. Jadi, bagaimana supaya kita bisa mencegah suatu konflik tersebut, yaitu dengan ada 7 pencegahan. Yang pertama, menjaga sikap toleransi. Kedua, menghargai perbedaan pendapat. Ketiga, mengutamakan musyawarah. Yang keempat, menjalin komunikasi yang baik. Yang kelima, tidak mudah terprovokasi berita palsu. Yang keenam, menamakan nilai persatuan dan gotong royong. Nah, sikap yang saling menghormati dan menjadi kunci utama itu yang menciptakan kedamaian dalam masyarakat yang sangat beragam. Oke, kesimpulannya di sini adalah keberagaman ini bukan hanya penyebab perpecahan saja, tetapi ini juga adalah salah satu kekuatan untuk mempererat persatuan bangsa. Dengan cara kita memahami, menganalisis konflik dan mengidentifikasi potensi konflik ini, kita dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis. Mari kita menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan juga menjadi generasi yang mampu menyelesaikan konflik dengan bijaksana.